Dan saya beri judul pagi ini pelajaran tentang iman dengan judul Iman dan Suara Tuhan. Mari katakan sama-sama saya, iman dan suara Tuhan. Iman dan suara Tuhan. Kenapa saya beri judul ini? Sebab iman tidak bisa dipisahkan dengan suara Tuhan. Katakan sama-sama, iman tidak bisa dipisahkan dengan suara Tuhan. Iman tidak bisa dipisahkan dengan suara Tuhan. Lukas 18 ayat 8. Mari kita lihat. Lukas 18 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia, Tuhan Yesus itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Tuhan Yesus datang kali yang kedua tidak lama lagi. Amin. Amin. Apa yang dia cari waktu ia datang? Apa yang dia ingin temukan waktu dia datang? Ayatnya berkata, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi dia mencari orang-orang yang beriman. Amin. Dia mencari orang-orang yang beriman. Dari ayat ini kita pelajari, berarti waktu Yesus datang kali yang kedua, ada orang yang beriman, ada orang yang tidak beriman. Mari kita pelajari what the Bible says about faith. Apa yang Alkitab katakan tentang iman. Kita diselamatkan karena anugerah Allah, tapi kita menerimanya dengan iman. Tapi jangan lupa, Alkitab juga mengatakan orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalau sampai hari ini kita hidup, itu karena kita punya iman. What the Bible says about faith. Apa yang Alkitab katakan tentang iman. Kalau kita memiliki iman, maka kita memiliki semua ini. Amin. Yang pertama, saudaraku, Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6 mengatakan demikian, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Katakan amin. Yang pertama, kita akan dapat perkenanan Tuhan. Kita bisa hidup dikenan oleh Tuhan kalau kita punya iman. Kita perlu mengerti bahwa pengurapan itu memang luar biasa. Saya butuh diurapi ketika saya khotbah. Tapi perkenanan Tuhan itu di atas urapan. Simpson suatu hari boleh saja diurapi oleh Tuhan. Dia bisa kalahkan ribuan orang Filistin. Tetapi dia hidup dalam dosa waktu itu. Sebenarnya perkenanan Allah sudah nggak ada. Yang kedua, Markus 9 ayat 23. Demikian firman Tuhan, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Siapa yang percaya ini? Sampaikan tangan. Gak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tadi sudah kita pendeta muda hadiran memimpin satu penyembahan yang luar biasa, yang mengajak kita untuk menyanyikan sebuah lagu bahwa Dia itu terlebih besar. Katakan amin. Dia sangat besar, dan bagi Dia nggak ada yang mustahil. Masalah kita di hadapan Tuhan kecil, karena Dia lebih besar dari apapun. Amin. Yang ketiga, 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Saudara mau menang? Amin. Saudara mau menang? Amin. Ini kemenangan. Ini kemenangan. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Kalau kita punya apa? Kita punya iman. Kalau Bapak Ibu punya iman, kita bisa kalahkan dunia. Amin. Amin. Kita menang hidup ini karena kita punya iman. 2 Petrus 1 ayat 5. 2
2 Petrus 1 ayat 5 dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan seterusnya. Berarti kalau kita lihat ayat ini, kita bisa simpulkan iman itu dasar pertumbuhan rohani. Katakan amin. Dasarnya adalah iman. Dari iman baru kemudian ditambahkan kebajikan, pengetahuan, dan seterusnya. Katakan amin. Jadi kalau kita nggak punya iman, kita nggak bisa bertumbuh. Karena iman itu fondasinya dulu. Baru ada pertumbuhan nanti. Tambahkan dengan kebajikan, pengetahuan, dan sebagainya. 1 Petrus 5 ayat 9. 1 Petrus 5 ayat 9. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Kalau kita mau melakukan peperangan rohani, harus punya iman. Pastor Belly, Papa rohani saya berpesan, jangan sembarangan melakukan peperangan rohani. Jangan sembarangan tengking-tengking setan. Dan kita tahu juga di dalam kerajaan Allah itu ada hierarkinya. Ada roh-roh jahat, tapi ada penguasa-penguasa. Kita tidak bisa sembarang tengkang-tengking kalau kita nggak punya iman. Jadi iman kita harus kuat. Kalau enggak bisa balik nyerang kita. Tapi kalau kita punya iman yang kuat, jangan takut, kita yang kalahkan mereka. Amin. Tapi harus punya iman. Markus 11 ayat 23. Markus 11:23 mengatakan demikian, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini bisa digambarkan sebagai persoalan, kira-kira begitu. Persoalan, masalah, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal kita nggak bimbang, tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Katakan amin. Jadi kita harus punya iman supaya kita bisa katakan kepada gunung persoalan untuk pergi dari kehidupan kita. 1 Petrus 1 ayat 5. 1 Petrus 1 ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara. Kalau hari ini sudah dipelihara oleh Tuhan. Siapa yang merasa saudara dipelihara oleh Tuhan? Katakan amin. Kita dipelihara oleh Tuhan. Tapi ayatnya berkata, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah oleh karena apa? Iman. Tapi iman itulah yang membuat kita bisa dipelihara oleh Tuhan. Lanjutkan. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dan penuh kepercayaan, kamu akan terima. Jadi saudaraku, iman itu yang membuat kita bisa menerima apa yang Tuhan janjikan. Ada janji Tuhan yang sudah saya terima, ada yang belum. Dalam hidup saya sedang mendoakan 2 janji Tuhan yang belum saya terima. Terus saya doakan. Saya percaya satu hari saya akan terima. Amin. Sebab kalau kita bicara iman dan pengharapan dalam Alkitab, itu bicara kepastian. Pengharapan dalam Alkitab itu beda dengan pengharapan istilah dunia. Kalau orang dunia berkata saya berharap, artinya mudah-mudahan. Tapi kalau pengharapan dalam Alkitab sesuatu yang pasti. Amin. Iman sesuatu yang pasti, yang belum pasti cuma satu, waktu. Mungkin hari ini belum dapat, tapi yakinlah bahwa satu hari kita pasti dapat. Amin. Sepanjang kita melekat terus kepada Tuhan, satu hari pasti dapat itu. Saudara, oleh iman kita terima segala yang Allah janjikan. Di sini kita belajar bahwa iman tidak bisa lepas dari doa. Iman kita berkuasa karena doa. Katakan sama-sama, iman kita berkuasa karena doa.
Amin. Iman kita bisa berkembang, bertumbuh karena kita berdoa. Tapi sebaliknya, saudaraku, doa kita berkuasa karena iman. Katakan sama-sama, doa kita berkuasa karena iman. Amin. Kalau nggak ada iman, doa kita nggak kuasa. Jadi ada banyak hal yang Tuhan sampaikan kepada kita mengenai iman. Nah, ada hal mendasar beberapa yang saya mau sampaikan hari ini. Pertama, saudaraku, iman menjadi berkuasa. Perhatikan ya, iman kita menjadi berkuasa. Itu kalau punya objek yang benar. Ada orang Kristen pernah saya dengar berkata begini. Saudara jawab ya, betul atau salah. Dia berkata, percayalah kepada kuasa iman. Ada pernah saya dengar orang Kristen berkata, percayalah kepada kuasa iman. Benar atau salah? Oh, saudara-saudara, percayalah kepada kuasa iman. Seperti itu. Sepintas kelihatannya benar, tapi salah. Kenapa salah? Sebab iman itu menjadi berkuasa karena punya objek yang benar. Objek iman itu Tuhan. Katakan amin. Kalau kita cuma bilang saya beriman, imanmu gak akan berkuasa. Yang akan membuat iman berkuasa kalau kemudian ada objeknya Tuhan. Makanya Rasul Paulus selalu berkata begini. Dia berkata, hidupku adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah. Katakan amin. Dia tidak stop sampai iman. Hidupku adalah beriman. Nah, dia bilang hidupku beriman kepada Anak Allah. Artinya yang dahsyat itu bukan imannya, tapi yang dahsyatnya itu Anak Allahnya. Katakan amin. Tadi sudah kita pendeta muda hadirat memimpin dalam hadirat Allah, mengatakan bahwa Yesus yang besar. Amin. Yesus yang lebih besar, bukan iman kita. Jadi iman itu harus punya objek, saudara. Baru iman itu beroperasi. Baru iman itu bisa berkuasa. Hari ini pastikan imanmu benar-benar terpaut kepada objek yang benar, yaitu Anak Allah. Katakan amin. Bukan kepada pendeta, bukan kepada seseorang. Jadi kalau ada orang berkata, saya percaya kepada kuasa iman, betul salah? Salah. Yang betul adalah saya percaya kepada Tuhan, sumber iman saya. Katakan amin. Tuhan yang menanamkan iman dalam kehidupan kita. Itu yang benar, saudara. Ya. Charles Spurgeon, saya senang dengan Charles Spurgeon. Di rumah saya buku-buku Charles Spurgeon banyak. Saya senang membaca buku-buku beliau. Salah satu statement beliau mengatakan begini, dengan iman segalanya mungkin bagi kita. Katakan amin. Tetapi kuasa bukan terdapat pada iman, melainkan pada Allah yang padanya iman bersandar. Tangkap saudara-saudara. Jadi yang kita perlu cari Tuhan. Kalau kita nempel sama Tuhan, iman kita pasti kuat. Katakan amin. Jadi tidak ada sebenarnya definisi iman kecil, iman besar. Sepanjang saudaraku melempel, melekat kepada Tuhan terus menerus, imanmu pasti besar. Amin, saudara. Ibrani 12 ayat 2. Mari kita lihat. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin. Jadi siapa yang memimpin kita dalam iman? Tuhan Yesus yang memimpin kita dalam iman. Bukan hanya memimpin kita dalam iman, tapi yang membawa iman kita itu kepada apa? Mau imanmu sempurna? Siapa yang bikin iman kita sempurna?
Yesus yang bikin iman kita sempurna. Jadi waktu Yesus datang kali yang kedua, dia jumpai iman kita kuat karena kita nempel terus sama Tuhan. Kita melekat terus sama Tuhan. Itu yang membuat iman kita sempurna akhirnya. Amin. Siapa yang percaya Allah kita besar? Katakan amin. Melekat terus sama Dia, maka iman kita terus akan berkembang. Iman kita terus akan bertumbuh. Kalau kita bicara objek iman, tentu nomor satu Tuhan. Tapi nomor dua apa? Coba tebak. Nomor satu iman. Nomor satu Tuhan. Nomor dua apa? Objek iman. Satu Tuhan. Nomor dua apa? Siapa bawa Alkitab? Itu jawaban. Nomor dua apa? Firman Tuhan. Sebab beriman kepada Tuhan dan beriman kepada firman-Nya sebenarnya sama. Katakan amin. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu siapa? Allah. Jadi kalau kita beriman kepada Tuhan, sama dengan beriman kepada firman-Nya. Maka rajin-rajinlah baca firman. Katakan amin. Ini sumber iman, ini objek iman, yaitu firman Allah. Haleluya. Yang kedua, saudara. Jadi iman punya apa tadi? Objek. Saya tanya ya, tolong dijawab. Objek iman siapa? Belum semua. Objek iman siapa? Tuhan Yesus. Katakan amin. Kita jangan bilang saya punya iman, tapi bilangnya saya punya iman kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Sebab yang membuat iman kita bertumbuh, berkembang karena ada objeknya, yaitu Tuhan. Yang kedua, saudara, tujuan iman. Iman punya objek, iman punya tujuan. Tujuan iman apa? Tujuan iman kehendak Allah. Katakan sama-sama, tujuan iman kehendak Allah. Tujuan iman kehendak Allah. Ya, jadi iman dengan kehendak Allah itu seperti koin dengan dua sisi. Iman tidak membuat Allah siap menerima perintah kita. Saya ulangi, iman tidak membuat Allah siap menerima perintah kita, tetapi kita yang siap menerima perintah Allah. Amin. Katakan amin. Saudara boleh beriman sesuatu yang bagus. Saya pengen punya rumah bagus, pengen punya bisnis yang bagus. Oke saja, sepanjang itu memang sesuai kehendak Allah. Katakan amin. Tapi sepanjang imanmu, saudaraku, punya tujuan yang benar, yaitu kehendak Allah, maka saya mau katakan imanmu itu akan mengarah kepada sesuatu yang pasti jadi. Maka iman dengan kehendak Allah nggak bisa dipisahkan. Maka Yakobus 4 ayat 3, mari kita baca, dikatakan demikian. Yakobus pasal 4 ayat 3, atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak terima apa-apa. Amin, saudara. Mungkin saudara berkata, saya punya iman, Pak. Saya sudah berdoa, tapi nggak terima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Kalian banyak hal, tanya Tuhan. Saya senang dengan statement itu, tanya Tuhan. Karena hidup kita harus sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Katakan amin. Dalam segala hal, dalam pelayanan. Jadi jangan sembarang juga melayani. Jangan artinya saudaraku kita ini kita pegang, ini kita pegang, ini kita pegang. Tanya Tuhan, mana yang kehendak? Katakan amin. Dalam bisnis juga sama. Tanya Tuhan, apa kehendakmu Tuhan? Karena iman dengan kehendak Allah itu seperti koin dengan dua sisi yang gak bisa dipisahkan. Kalau kita sudah ngerti kehendak Allah, imani itu, katakan amin, pasti jadi. Karena kehendak Allah. Yang ketiga,
Saya perlu sampaikan ini karena saya cukup sering keliling gereja dan saya lihat pelajaran ini sudah masuk juga dalam gereja, yaitu pelajaran tentang positive thinking, berpikir positif. Saya mau urai ini supaya kita jemaat menjadi mengerti apa sih beda berpikir positif dengan iman. Berpikir positif itu tidak jelek, dan saya tidak mengeluarkan statement berpikir positif itu pelajaran sesat, tidak. Itu baik, daripada berpikir negatif mending berpikir positif. Betul gak ya? Daripada berpikir negatif ya mending kita berpikir positif. Tentu jauh lebih baik itu. Tapi berpikir positif bukan iman. Katakan sama-sama saya, berpikir positif bukan iman. Yang walaupun itu tentu baik dibanding kita berpikiran negatif. Saudaraku, berpikir positif itu dikembangkan oleh seorang hamba Tuhan bernama Norman Vincent Peale. Lalu berkembang ke beberapa hamba-hamba Tuhan lain. Salah satunya yang pernah juga mengembangkan pelajaran ini namanya Robert Schuller. Kalau saudara pergi ke LA, masuk ke sebuah gereja besar namanya Crystal Cathedral, itu gerejanya. Tapi sekarang sudah tidak lagi mengembalakan, pernah mengembalakan. Saya lihat pelajaran ini bahkan sudah masuk ke pengerja-pengerja Tuhan. Memang bagus. Siapa sih yang tidak mau berpikir positif? Tentu bagus. Tapi bukan iman. Itu yang saya mau tekankan. Berpikir positif bukan iman. Sekali lagi, berpikir positif bukan iman. Berpikir positif itu kekuatan pikiran. Jadi mainnya di alam pikiran. Kalau berpikir positif, namanya saja berpikir, makanya di alam pikiran. Alam jiwa. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Berpikir positif di alam jiwa. Yes, I can. Gak salah itu. Bagus. Saya pasti bisa. Oh, bagus. Saya mau katakan bukan aliran sesat itu. Tapi bukan iman. Iman di alam roh. Daerahnya, teritorinya iman itu roh. Manusia adalah makhluk roh yang punya jiwa dibungkus oleh tubuh. Jadi yang paling penting apa? Rohnya. Kalau saudara bicara tentang iman, di mana lokasi iman? Bukan di jiwa. Lokasi iman adalah dalam roh. Maka Paulus berkata, iman dalam hati nuranimu yang murni. Jadi iman adanya di hati, dalam roh kita. Berpikir positif selalu berkata begitu. Percayalah ini akan terjadi. Dan saya suka lihat pengerja-pengerja Tuhan lalu mengklaim, jadi begitu saudara-saudara. Gak salah, tapi bukan iman. Berpikir positif berkata, percayalah itu akan terjadi. Tapi kalau iman, percayalah karena Tuhan sudah mengatakan hal itu. Katakan amin. Bisa tangkap bedanya? Bisa ya? Kalau kita kurang mengerti ini, akhirnya kita menjadi anak-anak Tuhan yang gampang ngeklaim. Pasti jadi. Saya pasti sukses misalkan. Nggak salah. Tapi ini bukan iman. Ini positive thinking. Karena kalau iman berkata, percayalah karena Tuhan sudah ngomong. Katakan amin. Jadi penting sekali, makanya saya beri judul khotbah saya, iman dan suara Tuhan. Iman gak bisa lepas dari suara Tuhan. Katakan amin. Harus dengar dulu suara Tuhan, baru punya iman. Jadi berpikir positif kadang-kadang jadi didasarkan pada keinginan diri kita sendiri. Jadi kita sungguh-sungguh yakin kita akan mendapat. Itu berpikir positif.
Sedangkan iman, saudaraku, didasarkan pada kehendak Allah. Katakan amin. Bukan kehendak diri kita, tapi kehendak Allah. Untuk kita sebagaimana dinyatakan oleh firman-Nya. Nah, saudaraku, yang cukup berbahaya, saya mesti kasih warning. Kalau pelajaran ini kebablasan, akhirnya kita menjadi seorang yang terlalu percaya diri. Minder nggak baik. Minder bukan dari Tuhan. Kita harus percaya diri. Tapi terlalu percaya diri juga nggak baik. Kenapa? Kalau orang terlalu percaya diri, akhirnya menggeser Tuhan. Tangkap maksud saya. Artinya saudara berkata, semua saya bisa. Lama-lama ditambah dengan embel-embel, semua saya bisa tanpa Tuhan. Karena over, terlalu percaya diri. Nah, saudara-saudaraku, kalau sudah sampai di sini, iblis menjebak kita. Menjebak. Kenapa saya bilang menjebak? Sebab kita sudah masuk ke satu aliran yang namanya New Age Movement. Gerakan zaman baru. Nah, cara iblis gak kasar. Wah, dia pintar, dia pengalaman. Dia jauh lebih tua dari kita. Ya, pelan-pelan diarahkan masuk kepada pengajaran New Age Movement, gerakan zaman baru. Karena ciri khas pelajaran ini, kalau sudah perhatikan, kekuatan pikiran. Mainnya di sini. New Age Movement mengajarkan bahwa dalam diri manusia terdapat hakikat keilahian. Jadi dalam diri manusia terdapat hakikat keilahian. Sederhananya, saya juga bisa melakukan yang Tuhan lakukan. Kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu manusia akhirnya dapat melakukan hal-hal yang melampaui batas diajarkan. Kita bisa, gitu. Selalu tuh slogannya. Yes, I can. Kita bisa. Apapun kita bisa. Kita bisa melakukan hal-hal yang melampaui batas. Apapun yang diinginkan, dipikirkan, dikatakan oleh kita pasti terjadi. Akhirnya jadi mantra lah. Jadi jampi-jampi. Balik lagi kepada pelajaran iman. Kita bisa karena Tuhan. Amin. Katakan amin. Amin. Kita mampu karena Tuhan. Amin. Kita berhasil karena Tuhan. Amin. Bukan karena saya. Jadi saudaraku, hati-hati dengan pelajaran ini. Jangan sembarang berucap klaim-klaim sesuatu. Saudaraku, yang penting justru melekatlah kepada Tuhan. Tanya Tuhan, kau ngomong apa Tuhan? Ya. Kalau Tuhan sudah ngomong, imani itu. Dan itu pasti terjadi. Katakan amin. Itu pasti terjadi. Yang berikut saudaraku, iman dan percaya itu beda. Iman dan percaya beda. Saya bilang gak salah. Jangan sampai kita salah tafsir. Gak salah kita campur aduk. Saya percaya, saya iman, saya percaya, saya beriman. Gak salah. Gak ada hukumannya. Tapi tentu sebagai orang Kristen kita perlu belajar bahwa sebenarnya ada perbedaan antara percaya dengan iman, supaya nanti kita keluar, ya, kita khotbah, kita bawa renungan, kita juga ngerti bahwa oh, ada beda ya antara percaya dengan iman. Nah, percaya dalam bahasa Inggris itu disebutnya to believe. To believe. Atau itu sebuah kata kerja. Katakan sama-sama, percaya adalah kata kerja. Tangkap saudaraku ya, kata kerja, to believe. Tindakan. Siapa yang bertindak? Bukan Tuhan. Manusianya yang bertindak. Jadi kalau saudara kita hadiran berkata, saya percaya, saudara kita hadiran sedang melakukan tindakan, kata kerja, yaitu percaya. Sedangkan iman itu bukan kata kerja. Jangan pernah mengartikan iman kata kerja. Iman adalah kata benda
Makanya disebutnya faith. Substance, satu zat atau sesuatu yang Allah tanamkan dalam diri kita. Itu namanya iman. Jadi percaya tindakan manusia. Katakan sama-sama, percaya tindakan manusia. Iman dari Allah. Iman dari Allah. Katakan amin. Jadi urutannya harus Tuhan taruh dulu iman kepada saudara kita hadirat, baru dengan itu hadirat bisa percaya. Katakan amin. Ditaruh dulu iman, lalu hadirat melangkah dan berkata, saya percaya. Dasarnya apa? Iman. Amin. Harus punya iman dulu, baru kita bisa berkata percaya. Jadi percaya itu tindakan. Katakan sama-sama, percaya tindakan. Percaya. Ya, iman pemberian Allah. Iman pemberian Allah. Mana dulu seharusnya? Iman dulu, dikasih Tuhan dulu, baru kita bertindak. Mujizat itu produk iman, bukan percaya. Katakan sama-sama, mujizat produk iman, bukan percaya. Amin. Jadi kalau kita sudah ditaruhkan iman dalam diri kita oleh Tuhan, percayalah bahwa mujizat pasti terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Dahsyatnya iman kepada anak Allah. Makanya harus punya iman. Makanya Tuhan mati-matian minta orang-orang Kristen punya iman. Bahkan dia bilang, nanti aku datang kali yang kedua, apakah aku jumpa iman? Sebab iman itu penting. Nah, mari buka Markus 9 ayat 24. Markus 9, 24. Iya. Ada seorang ayah, anaknya sedang sakit, datang kepada Tuhan, lalu ayah itu berteriak waktu ketemu Tuhan Yesus. Saya mau tanya, ayat ini artinya apa? Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Tapi tidak punya iman. Saya tanya ya, jadi sebenarnya ayah ini percaya apa nggak percaya? Saya Percaya. Dia percaya. Tapi nggak ada iman. Nah, Pak Yuwadin, betul. Jadi ayatnya yang betul adalah dia percaya, tapi nggak punya iman. Jadi bahasa aslinya ini dikatakan, tolonglah aku yang tidak punya iman. Saya percaya. Semua manusia bisa percaya. Katakan amin. Bisa percaya semua, tapi diakui saya nggak punya iman. Maka kemudian dia dengar ngomongan Yesus. Dia dengar ngomongan Yesus, iman tumbuh. Iman timbul dari ngomongan Yesus. Katakan amin. Dia dengar ngomongan Yesus, iman timbul. Hari ini saudaraku dengar pengkhotbah, tapi di balik seorang pengkhotbah ada ngomongan Yesus. Katakan amin. Jadi yang membuat iman kita muncul bukan pengkhotbahnya, tapi karena pengkhotbah sedang ngomongin sabdanya Yesus. Katakan amin. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Amin. Katakan amin. Nah, saudara-saudara, ada orang berkata begini, tolong dijawab, betul saya? Saya nggak pernah baca Alkitab, tapi saya punya iman. Ayo, betul atau salah ya? Salah. Dia punya iman, tapi iman yang disebutnya iman alami. Iman alami. Orang dunia ngajarin tuh yang namanya iman alami. Di Alkitab nggak ada. Iman alami apa? Saya mau tanya ya, Pak Peter. Tadi Pak Peter waktu duduk di kursi itu, Bapak pegang-pegang dulu nggak ya kaki kursinya? Kira-kira kuat nggak? Kuat nggak? Baru duduk. Apa begitu? Enggak. Jadi apa yang dilakukan? Langsung duduk. Sebab Pak Peter punya iman alami, bahwa dia percaya kursi ini sanggup menopang berat badannya Pak Peter. Katakan amin. Ada yang mau keluar kota? Pak Adi mau keluar kota? Pak Adi sering keluar kota ya? Naik pesawat. Saya mau tanya sama Pak Adi, kalau sudah dapat tiket pesawat masuk
pesawat langsung duduk kan? Langsung duduk. Apa pernah ke ruang pilot? Pak Adi tanya, tadi malam udah tidur belum? Kan enggak, saudara-saudara. Nah, Pak Adi sedang menjalankan iman alami. Dia percaya. Nggak lihat pilotnya, nggak nanya pilotnya, pokoknya dia percaya deh bahwa saya sampai di Surabaya. Amin. Siapa yang habis tebus obat di apotik? Kasih resep dokter ya. Lalu beli obat di apotik. Dikasihkan obat. Lalu apa yang engkau lakukan? Langsung minum. Betul ya hadirannya? Apakah hadiran nggak langsung minum? Dia siapkan mikroskop dulu, lalu dibuka kapsulnya, lalu dicek dulu. Dia langsung minum. Kenapa? Karena ada iman alami. Non-Kristen, Kristen sama itu. Amin. Tapi Alkitab nggak ngajar itu. Alkitab ngajar iman yang dari Tuhan. Iman yang nggak ada sejak lahir. Dari mana asal usul iman? Ini ayatnya. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Kita baca ayat ini ya. Sama-sama ya. Roma 10 ayat 17. Oke, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini ayatnya. Memang ada pengajaran lain berkata iman bisa timbul karena A, iman bisa timbul karena B, iman bisa timbul karena C. Tapi saya lebih yakin ya bahwa kalau kita belajar Alkitab harus ada konfirmasi 1, 2, 3 ayat. Katakan amin. Supaya kita mantap. Dan saya sudah pelajari bahwa yang paling mantap asal usul iman ayat ini. Mari kita baca ayat ini sama-sama. 2, 3. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Katakan amin. Saudara yang senang baca Alkitab, yang bergaul intim dengan Alkitab, yang bergaul akrab dengan firman Allah, imanmu pasti meningkat dan berkembang. Amin. Kan dasarnya adalah firman Tuhan. Dasarnya adalah firman Allah. Tapi firman Allah di sini bahasa aslinya adalah rema, bukan logos. Kalau saudaraku cuma punya Alkitab, dibaca saja, kayak baca koran, itu lagi baca logos. Apa yang terjadi kalau kita baca logos? Pengharapan. Tetap ada gunanya, kita punya pengharapan. Tapi kalau Bapak Ibu baca firman sambil berhubungan dengan Tuhan, berdoa saat teduh, menyembah Allah, maka tiba-tiba dari sekian banyak pasal yang sudah baca, ada ayat yang melompat keluar. Itu namanya rema. Itu spesifik. Katakan amin. Itu firman untuk hari itu. Saudara tahu ada perlengkapan senjata rohani? Ada pedang roh di situ. Bahasa aslinya rema. Rupanya kita lawan iblis nggak bisa pakai logos. Kita lawan iblis pakai rema. Katakan amin. Jadi makanya kita berhubungan dulu sama Tuhan. Tuhan ngomong apa? Untuk perang gak bisa sembarang kutip ayat. Katakan amin. Jadi penting sekali rema. Logos itu jumlahnya 31.102 ayat. Banyak. Mana buat saya? Bingung kan? Dulu waktu saya masih oon, masih mahasiswa, petobat baru, diajarin mentor saya. Saya nanyanya begini soalnya, Pak, bukan Pak lagi itu, Kak, gimana sih dengar suara Tuhan? Semua orang kepengen dengar suara Tuhan ya. Saya dulu di persekutuan doa, namanya Gang Anjing. Itu asal usul beberapa hamba Tuhan di situ. Ya, sekarang cukup banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Dulu asal usulnya dari persekutuan doa itu. Gang Anjing itu di Mangga Besar 4T. Persekutuan doa mahasiswa. Dari situ kemudian saudara mungkin kenal ada pendeta Edilio, pendeta Sambiton, beberapa lagi yang lain. Ya.
Lalu kita sama-sama. Jadi saya dibimbing oleh mentor saya. Kak, gimana dengan suara Tuhan? Oh gampang. Yang penting modalnya Alkitab. Sampai sini Alkitab ya. Modalnya Alkitab. Jadi gimana? Ya kamu tinggal doa saja, kamu merem. Ya, kamu minta sama Tuhan apa yang kamu ingini, kamu minta apa, kamu merem. Yang penting di depan kamu ada Alkitab. Kita baca. Pak Rudi tahu ini. Pak Rudi ini sama-sama gitu, bahkan di atas kita. Tahu. Oh diajari sudah. Buka Alkitab, mata merem tapi katanya, buka Alkitab. Lalu putar-putar dikit jarimu, lalu tunjuk. Cek. Ayat apa itu yang muncul? Itu suara Tuhan. Gampang kan? Gampang kan? Wah semangat saya. Wah gampang ya. Coba kalau misalnya saya putar-putar, saya buka. Cek, Yudas gantung diri. Kan repot saudara. Ya. Jadi saudara-saudaraku, kalau ngomong logos bingung. 31.102 ayat. Mana buat saya? Makanya kita perlu hubungan akrab sama Tuhan. Katakan amin. Supaya logos kemudian lompat jadi rema. Rema itu yang dari kita, dari Tuhan untuk kita. Katakan amin. Terakhir ya, sebelum kita tutup. Sekarang cara dapat rema dari mana? Banyak, tapi 3 saja. Yang pertama lewat saat teduh. Jadi jangan pernah nggak saat teduh di rumah. Baca Alkitab teratur, doa teratur, nyembah Tuhan teratur, nyari Tuhan, melekat kepada Tuhan tiap hari, dapat rema. Katakan amin. Amin. Itu nomor 1. Di rumah lakukan. Nomor 2 lewat khotbah. Makanya sering-seringlah dengan khotbah. Baik di ibadah minggu, baik lewat CD, lewat YouTube, apapun. Amin. Karena waktu berkhotbah dia sedang mengkhotbahkan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Katakan amin. Makanya saudara-saudaraku kalau dengar khotbah serius. Coba katakan kiri kanan, serius ya. Serius dengar khotbah. Siapapun juga ada yang khotbah di sini, serius. Dengerin sebab dari sekian ratus kalimat yang dilontarkan oleh pengkhotbah, kalau kita serius dengerinnya, ada beberapa kalimat yang akhirnya jadi rema dalam hidup kita. Amin. Amin. Makanya kau pulang dengan berkat. Maka jemaat suka terbagi 2 kelompok kalau pulang. Yang nggak serius bilangnya gini, biasa-biasa saja. Lama tuh pendeta khotbahnya. Gitu. Tapi yang satu berkata, puji Tuhan Pak, saya dapat berkat hari ini, ada rema, haleluya. Katakan amin. Yang serius pasti dapat rema. Nah yang ketiga lewat suara hati. Tuhan ngomong di hati kita. Buka hati selalu. Waktu nyetir, waktu di bis, ibu-ibu waktu goreng kerupuk. Buka hati. Tuhan bisa ngomong di mana saja, kapan saja. Tapi bukan Coca-Cola, saudara. Ya. Tuhan bisa ngomong anytime, kapan saja. Buka suara hati kita, Tuhan ngomong. Saya saksi ya, terakhir. Satu hari saya dan Ibu Elizabeth melayani di Vancouver, Kanada. Kita nginep di satu rumah. Habis makan malam, dibukain album keluarga. Saya kaget ketika saya lihat seseorang berbaring di ranjang, kurus, fotonya kurus sekali. Ini siapa Bu? Ini papa mertua saya. Tinggal di mana? Di Jakarta. Bapak, kalau ibu sempat tolong deh doakan dia. Kenapa ini Bu? Sudah koma. Berapa lama koma? 6 tahun. 6 tahun. Koma. Kami
Kami pulang ke Jakarta. Kami datang ke rumah itu. Saya lihat bapak itu usianya sudah hampir 80. Saya nggak tega. Itu ruangan sudah disulap kayak ruangan rumah sakit. Suster 3 shift kayak pabrik. Karena mesti dijagain terus. Dibalik lagi, kalau nggak bonyok gitu. Dimandiin 6 tahun. Dia tinggal sama anak nomor 2. Dan anak nomor 2 nangis dan berkata, Pak Gunadi, sudah banyak hamba Tuhan datang ke sini. Kita juga ada persekutuan di tempat ini. Tapi Tuhan maunya apa? Nah, dalam hidup kita kan yang paling penting itu kan, Tuhan maunya apa? Tuhan maunya apa? Lalu dia bilang 2 hal. Kalau Tuhan mau angkat, angkat. Kita rela. 6 tahun papa seperti ini. Tapi kalau Tuhan mau sembuhkan, ya sembuhkan. Lalu saya masih ingat sampai hari kata-kata, jangan ngambangin. 6 tahun ngambangin. Saya bukan nabi, Pak. Saya nggak tahu apa suara Tuhan, tapi saya janji saya mau doakan. Saya pulang. Satu pagi saya sama Ibu Elizabeth doa. Waktu itu saya masih tinggal di Meruya, belum di Karawaci. Pagi-pagi saya ingat saya doa di kantor saya. Tiba-tiba waktu saya doa, saya lagi doakan Bapak ini. Nah itu suara hati. Tiba-tiba Tuhan ngomong, kamu baca kisah Musa waktu dimarah. Saya buka kitab Keluaran, saya baca. Apa maksudnya Tuhan? Ini ada hubungannya dengan yang tadi kamu doakan. Itu suara hati. Setiap kita bisa mendengar itu. Itu bukan masalah jabatan. Itu masalah hak istimewa orang Kristen. Setiap kita bisa. Katakan amin. Kalau kita punya hubungan intim sama Tuhan, kita pasti bisa dengar suara Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang senang ngobrol sama kita. Amin. Tuhan adalah Tuhan yang senang bersekutu dengan kita. Dia bisa bicara banyak hal, memberikan guidance kepada kita. Lalu saya tanya Tuhan, apa maksudnya ada kepahitan Tuhan? Iya, ada kepahitan. Jelas tuh di hati saya. Udah saya datang ke rumah itu. Singkat cerita, saya bilang apa yang Tuhan kasih. Saya bukan nabi, Pak. Ini juga belum tentu benar. Saya harus jujur. Saya bukan nabi. Saya hamba Tuhan biasa. Tapi saya dapat ini, seperti ini. Kata Tuhan ada kepahitan di dalam diri ayah. Coba, Bapak ingat-ingat deh, 6 tahun lalu apa yang terjadi. Dia ingat. Oh, Papa pernah ribut besar sama anak nomor 2, Pak. Itu sampai lempar-lempar barang. Bolehkah saya ketemu anak nomor 2? Silakan, Pak. Dia juga sekarang sudah Kristen. Tapi seingat saya, anak nomor 2 ini sudah pernah rekonsiliasi. Ya, tapi barangkali saja belum beres. Akhirnya saya ketemu anak nomor 2, dia bilang, saya kira saya sudah beres, Pak. Saya sudah pernah datang sendirian ke kamar Papa, saya minta ampun. Tapi saya dapat hikmat. Takut mempermalukan dia, saya bikin ibadah saja. 6 anaknya dikumpulin. 6 anak, semua kumpul. Waktu itu kita nyembah. Wah, saya nggak lupa, saudara. Waktu nyembah cuma diiringi gitar saja. Itu hadirat Allah, yang penting hadirat Allah. Katakan amin. Hadirat Allah luar biasa. Semua nggak ada yang nggak nangis, semua nangis. Lalu saya bilang satu-satu datang kepada Papa, minta ampun. Saya nggak urutkan, siapa saja dulu. Anak pertama datang, ketiga datang minta ampun kepada Papa. Nggak ada reaksi. Tapi giliran anak nomor 2 datang, ada reaksi. Saudara, makanya kalau kita
Ya, dengar ya, layani orang koma di rumah sakit, jangan ditolak. Layani, rohnya masih dengar. Ya. Amin. Amin. Masih bisa terima itu. Ya. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak terjadi keselamatan di ICU. Amin. Goyang, saudaraku. Waktu anak nomor 2 minta ampun, terus dia nangis, keluar air mata. Ibu Elizabeth bilang, dia lagi bergumul ngampuni. Lalu kita close, kita tutup ibadah itu sampai tengah malam. Tapi semua merasakan hadirat Allah. Saya terakhir doakan 6-6. Jangan ada penyesalan, jangan ada guilty feeling. Tuhan sedang kerja, ya. Saya percaya habis ini ada sesuatu. Beberapa hari kemudian, saya lupa, entah 3-4 hari, anak nomor 4 telepon saya. Dan dia telepon, dia berkata pagi-pagi, Pak Gunadi, tadi subuh Papa sudah dipanggil. Dia senyum. Saudara, penting sekali dengar suara Tuhan di hati. Kalau kita nggak ngerti kehendak Allah, maunya kita tengkang-tengking, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh, bukan salah. Bukan salah. Amin. Tapi kehendak Allah buat Bapak ini memang sudah selesai. Katakan amin. Sudah waktunya. Cuman ada yang ngeganjel yang mesti diangkat dulu oleh Tuhan. Setelah diangkat, Tuhan panggil. Dia sudah punya rumah bagus di surga. Katakan amin. Tuhan bisa ngomong di hati lewat khotbah pendeta. Makanya jangan pernah absen ibadah ya. Ya. Coba katakan kira-kira jangan malas ibadah. Saudara ya, haleluya. Ya, dan yang tadi yang pertama juga saat teduh. Penting saat teduh. Supaya iman kita bertumbuh. Mari kita bangkit berdiri dan datang kepada Tuhan. Kita nyanyi lagu yang tadi lagi. Kuasamu terlebih besar. Saya undang